Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana yang saya hormati, ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada yang kami cintai. Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan Maha Penyayang yang tidak pernah terbilang, yang pada saat sekarang ini masih diberinya kita nikmat berbadan sehat, berumur panjang, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama. Salawat berangkaian dengan salam senantiasa tercurah kepada ruh junjungan Nabi penghulu alam. Siapakah dia? Putra padang pasir, putra dari Abdullah yang beribukan Siti Aminah, pejuang kota Mekah, intan mutiara di kota Madinah, dan bertitelkan Habibullah, ialah Habibana wa Nabiyana, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir akan mengangkat tema dakwah ini, yaitu Islam dan kebudayaan lokal, harmoni di dalam keberagaman. Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama samawi, agama yang bersumber dari wahyu ilahi. Keberadaan dan kehadirannya di tengah-tengah umat ini bukannya menghantam dan menghapus kebudayaan lokal, tetapi justru memperbaiki dan meluruskan apa yang telah dijalankan. Karena salah satu yang menjadi indah dalam hidup, tatanan hidup bermasyarakat, yakni adanya kebudayaan dan peradaban yang telah diatur dan direvisi oleh norma-norma agama. Budaya lokal seharusnya dijadikan alat atau jembatan dalam mensiarkan agama Islam, bukan justru mempertentangkan antara agama dan budaya. Karena sebagian besar daripada kebudayaan itu lahir disebabkan karena adanya agama. Salah satu yang menjadi cabang daripada kebudayaan yaitu adat istiadat. Sebagaimana kita orang-orang suku Melayu memiliki sebuah ungkapan yang amat bijak, bahwa adat yang bersendi syarak yang bersendi kitabullah. Tetapi sungguh pun demikian, apabila terdapat perbedaan pandangan, argumentasi mengenai kebudayaan, suku serta ras, tidak seharusnya menyebabkan kita berpecah belah, apalagi sampai bersifat arogansi, menjegel kawan seiring, menggunting dalam lipatan, sampai akhirnya mengkambing hitamkan ke sana ke sini. Karena mengutamakan keharmonian dalam keberagaman itu merupakan anjuran di dalam Islam. Sebab salah satu yang menjadi tolak ukur mulia atau tidaknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada takwanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, illa lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal lagi Maha mengetahui. Dari ayat di atas dapat kita ambil dua kesimpulan. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya, kita juga diperintahkan untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan. Apalagi keadaan zaman sekarang, ironi dan menyedihkan memang, di mana bisa kita lihat dan saksikan bagaimana tensi ekonomi lemah, lapangan kerja kian sulit, persaingan hidup semakin tajam, sifat egois dan individualisme tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas menurun yang pada akhirnya keberagaman dalam keharmonian pun jadi terabaikan. Bahkan yang paling bikin kita sakit hati, kadang-kadang tidak hanya sebatas kebudayaan, bahkan sampai masuk kepada ranah agama pun masih diperbesar-besarkan. Kita lihat di mana kita juga melihat dan menyaksikan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan khilafiyah dan furu'iyah masih diperbesar-besarkan sehingga akhirnya memicu kegaduhan di mana-mana, konflik di tengah masyarakat timbul yang tidak ada hentinya. Oleh karena itulah mari kita sama-sama sadari, hargailah keberagaman ini, hargailah budaya lokal masing-masing, karena kita juga diperintahkan oleh agama kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah kita sampai bercerai-berai. Amanah daripada bangsa dan negara kita pun menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu jua, berbeda dalam suku, berbeda dalam budaya, berbeda dalam ras, tidak seharusnya menyebabkan kita berpecah belah. Insya Allah dengan menyadari hal yang demikian akan terwujudlah apa yang kita kenal dengan baidatun toibatun warabbun wafur. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Barangkali dalam penyampaian kami tidak lepas daripada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kalau ada kesalahan, mutlak datangnya daripada kebodohan kami yang berbicara. Jangan salahkan agama Islam yang suci ini. Kalau ada baik benarnya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kebenaran itu mutlak datang dari Allah yang secara sangat-sangat kebetulan melalui kami yang berbicara. Oleh karenanya, tidak perlu dan tidak penting menghargai kami yang berbicara, tetapi hargailah kebenaran apa yang telah kami sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu